Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk semua yang menonton video ini. Kali ini kita mau melakukan demo project nih untuk tugas besar mata kuliah pemrograman internet yang diampu oleh Pak Aryan Zubaidi yang terhormat. Nah, demo project kali ini kita akan ngejelasin aplikasi apa sih yang kita membuat untuk implementasi materi kuliah dari Prognet itu sendiri yang udah diajarin sebelumnya. Yang tidak lain itu ada socket, thread, stream, dan lain hal sebagainya. Yang kita buat namanya The Bucin Game. Apa sih The Bucin Game? Penasaran kan? Tetap ikutin video ini. Sebelumnya kita mau ngejelasin nih, siapa aja sih orang-orang di belakang game itu. Ada 4 orang. Pertama, ada Muhammad Ilham Maulana dengan NIM F1D017059. Selanjutnya ada Inyoman Tegar Pramudia dengan NIM F1D017031. Lalu ada Rizal Tisatan Fauzi, saya sendiri sebagai moderator dengan F1D017075, dan M Adrianto Kurniawan dengan F1D017055. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya akan jelaskan sebagai moderator apa aja sih yang akan kita bahas. Pertama, ada about game yang menjelaskan tentang project game apa sih yang akan dibuat. Selanjutnya adalah use case diagram yang menjelaskan bagaimana sih akses aktor terhadap game itu sendiri. Selanjutnya adalah implementasi, bagaimana interface-nya game yang kita buat ini, dan juga ada demo projectnya di game tutorial. Langsung lanjut saja ke agenda pertama, yaitu about game yang dijelaskan oleh saudara Ilham Maulana. Dipersilahkan. Ya, terima kasih dari moderator Aldi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang game itu sendiri. Jadi genrenya di sini ada strategi. Nah, sebenarnya ini adalah genre strategi dan puzzle. Nah, untuk cara bermainnya sendiri, permainan game Bucin ini dia terdiri dari 2 pemain atau multiplayer. Nah, di mana kedua dari hasil permainan tersebut akan mencoba menentukan kecocokan dari kedua pemain tersebut. Jadi di sini berdasar dari mana kita dapatkan kecocokannya dari seberapa lama kedua pemain tersebut menyelesaikan game yang kita desain. Jadi di sini cara bermainnya sangat simpel sebenarnya. Kedua pemain akan mencoba untuk mencapai sebuah platform. Nah, di sini ada beberapa tipe platform yang berwarna biru, pink, dan juga putih. Nah, untuk platform yang berwarna biru hanya dapat dinaiki oleh player pertama, dan untuk platform berwarna pink akan hanya dinaiki oleh pemain 2. Nah, untuk platform berwarna putih sendiri dia akan berubah warna sesuai dengan siapa yang menyentuhnya pertama kali. Jika player pertama menyentuhnya pertama kali, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Tapi jika player 2 menyentuhnya pertama kali, maka dia akan menjadi player berwarna pink. Jadi hanya player pertama atau player 2 yang hanya akan dapat menyentuh platform tersebut. Untuk target marketnya sendiri untuk semua usia, dan platformnya adalah personal komputer. Dan karena kita menggunakan Java, program ini seharusnya dapat berjalan di banyak operating system. Selanjutnya akan dijelaskan, akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ilham sudah menjelaskan tentang game yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu use case diagram. Bagaimana sih pengaksesan aktornya akan dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Rizal Tisatan Fauzi. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator untuk mempersilakan saya untuk menjelaskan use case. Jadi di sini saya akan menjelaskan use case-nya sendiri. Nah, aktor dari game ini hanya satu, yaitu player itu sendiri. Nah, di sini pengaksesan secara langsung hanya kepada 3 case yang tersedia, yaitu dia bisa memulai permainan, melihat skor tertinggi, dan juga keluar dari permainan. Nah, salah satu case memiliki kelebihan, yaitu ketika memulai permainan dia bisa mengextend ke 2 case selanjutnya. Itu extendnya hilang satu, sorry. Terus ya yang di extend itu adalah ketika dia sudah mengakses case memulai permainan, dia bisa mengakses menyimpan skor tertinggi dan juga bisa memasukkan nama player. Dan dengan use case sesimpel ini kita bisa membuat game yang cukup complicated. Terima kasih moderator. Ya, terima kasih Rizal Tisatan Fauzi sudah menjelaskan use case tadi. Selanjutnya penjelasan tentang implementasi dari interface-nya. Nah, karena ini kebetulan interface-nya cukup banyak, kita persilahkan 2 saudara kita yang akan menjelaskan implementasi dari interface-nya, yaitu pertama saudara Adrianto, dan juga saudara Inyoman Tegar Pramudia. Dipersilahkan. Ya.
Ya, terima kasih bagi untuk moderatornya. Jadi yang di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi di mana isinya itu berupa interface dari booting game. Jadi yang pertama itu pada menu utama dari booting game ini terdiri dari 3 menu, yaitu ada start, high score, dan quit. Jadi start itu isinya untuk memulai game, high score itu berisi skor-skor yang telah dimainkan, dan juga yang quit itu untuk keluar dari gamenya. Jadi berikutnya itu pada menu awal, di mana saat kita menekan tombol start akan muncul sebuah pop-up yang berisi dia akan menanyakan apakah memulai sebuah server atau bukan. Jadi ketika jika dimulai sebuah server, maka yang player 1 dia akan bertindak sebagai host server atau juga player 1. Kemudian berikutnya jika ditekan tombol ini, maka akan menanyakan server address pada klien kedua tersebut, di mana diisi dengan server address yang dimiliki oleh klien atau host tersebut. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan implementasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan langsung saja ya untuk proses bermainnya. Di mana jika kita menekan tombol start, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada fitur cinta untuk nyawanya. Di sini kita menggunakan 3 nyawa, dan ada beberapa tantangan yang akan kita lewati untuk ke puncak. Jadi di sini finishnya itu di sini. Jika kedua player sudah sampai ke atas, maka untuk level ini akan selesai. Jadi untuk di game ini sendiri kita akan menggunakan 3 level, hanya 3 level saja untuk memenangkan game. Berikutnya terdapat menu start, dimana tujuan potong dah nih. Dimana untuk tahapan ini terdapat time yang akan menentukan high score, dimana player akan mendapatkan nilai yang tinggi apabila dapat menyelesaikan permainan dengan cepat. Jika permainan akan berhenti jika salah satu dari pemain terjatuh dan menghabiskan seluruh nyawa yang tersedia. Jadi kalau nyawanya sudah selesai semua, maka permainan akan berakhir dan program akan meminta masukan inputan nama dari player 1 dan player 2 yang akan dimasukkan ke tabel skor. Jadi di sini jika permainan sudah berakhir, maka akan muncul pop-up yang akan meminta masukan nama atau inputan nama dari player 1 dan player 2 yang akan bisa dilihat di fitur high score. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada nama player 1, ada nama player 2, seberapa lama waktu yang ditempuh, dan skor kecocokan. Jadi jika seberapa cepat kita menyelesaikan game, maka kecocokannya akan semakin tinggi, di mana di sini kecocokan yang didapat itu adalah bucin mainstream. Ya mungkin di sini karena waktunya yang cukup lama ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudara Tegar dan Kurniawan sudah menjelaskan tentang implementasinya tadi. Selanjutnya kita langsung ke demo project, karena sudah nggak sabar ya, pasti pengen ngeliat gimana sih rupa gamenya. Ya langsung saja kita demoin nih gimana sih cara bermain game itu sendiri. Selamat dinikmati. Ini merupakan proses demo project di mana kita menggunakan 2 perangkat untuk mengkoneksikannya, karena kita sudah mengembangkan fitur multiplayer pada game ini. Jadi dibutuhkan 2 perangkat. Pertama-tama game akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, ketika 2 perangkat sudah menjalankan gamenya, salah satu perangkat diminta untuk menjadi server. Jadi ketika game sudah di start, akan ditanyakan apakah ingin menjadi server atau tidak. Salah satu perangkat akan menekan yes untuk menjadi server, dan satunya menekan no untuk menunggu untuk memasukkan IP dari perangkat server. Server harus mengetahui IP dari perangkatnya sendiri, bisa pakai IP config di CMD. Setelah diketahui IP-nya, maka dimasukkan ke player kedua, yaitu yang sudah menjadi server. Maka kedua perangkat sudah terhubung. Setiap karakter biru dan merah bisa saling bergerak bersama lain tanpa bergangguan. Jadi mereka sudah saling melihat pergerakan musuh dari perangkat masing-masing. Untuk demo project ini kami menyiapkan 3 level. Padahal sebenarnya kita sudah siapkan 9 level, tapi untuk demo project ini kami bataskan maksimal level hanya sampai level ketiga saja, karena pertimbangan waktu. Ini merupakan demo project yang bisa kami tampilkan. Ya,
itu akan diminta memasukkan nama player sehingga akan tercatat di high score. Nah, lalu high score akan dicatat di database dan kita bisa lihat high score-nya tercatat dengan nama apa itu? Tolong. Nama Tegar dengan waktu pengerjaan 1 menit itu ya. 1 menit 8 detik. Ya, mendapatkan kategori bucin sejati. Ya, tadi kan sudah demo ini. Sekarang gimana kalau kita bahas code-nya aja? Ya, karena ini intinya dari mata kuliah Proknet itu sendiri. Nah, pertama-tama mungkin bisa persilahkan Saudara Rizal Septian Fauzi untuk menjelaskan implementasi thread pada code game itu sendiri. Dipersilahkan. Ya, terima kasih pada moderator. Giliran saya Aldi mau ngejelasin thread nih, Pak. Nah, kebetulan kita di sini pakai 5 thread. Nah, thread pertama yang paling jalanin itu adalah thread main karena kita pakai Java di sini ya. Jadi Java itu secara langsung entah itu apa istilahnya, Java itu sudah bawaannya kalau thread bakalan punya thread main. Nah, thread main ini nanti dia akan ngejalin thread pertama yang kita buat. Thread pertama kita kasih nama game dan itu tipe datanya maksudnya dia objek dari kelas game panel. Nah, kebetulan game panel ini kita implement dia dengan Runnable. Runnable merupakan salah satu interface merupakan interface dari thread. Jadi kalau misalkan dia diimplement ke salah satu kelas, maka kelas itu dijadikan threadnya. Kenapa sih diperlukan thread dari game ini? Penting banget karena thread dari game ini akan menjalankan semua hal yang akan berjalan di game nantinya, Pak. Nah, dia akan tetap standby gitu. Dia harus standby, makanya pakai thread. Nah, di threadnya itu akan dijalankan init tadi. Nah, init ini adalah salah satu metode yang untuk untuk melakukan inisialisasi ke berbagai hal untuk memulai semuanya. Dan mulai dari display, canvasnya, frame-nya, nanti ada beberapa kayak misalkan database, handler dan lain-lain, runningnya ditaruhin true. Itu banyak dijelasin sama anggota saya yang lain juga. Disiapkan juga asetnya di init. Terus GSM-nya, Game State Manager-nya, nanti Game State Manager-nya akan mengatur game-gamenya ntar. Nah, nanti sudah di running. Ini ada beberapa hal juga kayak misalkan ini kayak gimana ya, kayak kita buat evaluasi untuk kode hasil evaluasi untuk pengujian sistemnya. Di sini kayak misalkan kita buat variabel weight, di sana dia kan pakainya long, berarti agak banyak nanti angka yang bisa diterima byte-nya. Nah, di situ kita kan mau nampilin gamenya tuh cukup mulus dengan 60 fps. Nah, setiap berarti ada 60 frame per second. Nah, terus habis itu karena 1 second tuh terdiri dari 1000 milisecond, maka nanti ada time per tick-nya. Jadi kayak jadi setiap frame tuh punya porsi sekitar 16,67 milisecond untuk dia nampil. Itu maksimal, nggak boleh lebih. Kenapa kalau dia lebih? Karena itu akan mengganggu dari performa game yang kita buat. Misalkan contoh salah satu penyebab dia bakal lama nih, kayak misalkan dia mau ngeload dari salah satu resource yang cukup besar. Karena saking gedenya kan, jadi butuh waktu lama untuk ngeload. Itu dia bakal ngeblok antrian dari code yang bakal dijalankan, sehingga itu akan tertahan untuk menampilkan frame selanjutnya. Tentu saja ini akan berpengaruh kepada hasil dari weight-nya, hasil waktu menunggunya, karena time per pick-nya kan tadi udah pasti itu 1000 per fps-nya, 1000 per 60. Itu akan dikurangi wasted-nya, yaitu time yang sedang berjalan dikurangi start tadi, sehingga pokoknya itu akan menghasilkan waktu tunggunya. Kalau dia lebih dari yang dimau, dia bakal munculin tuh informasi slow. Contohnya di sini kita udah coba itu dia bakal nampilin slow, kasih pesan slow. Kayak itu ngasih tahu, oh ini ada suatu hal yang terjadi nih. Ya, mungkin kita nggak bisa ngejelasin semuanya secara rinci karena code-nya ini cukup complicated dan panjang. Jadi kayak beberapa hal yang penting aja. Itu udah 2 thread yang dijelasin, yaitu thread main sama game. Selanjutnya, kalau misalkan sudah kan tadi udah di gamenya udah dijalanin, itu akan semua dipanggil tuh game set manajernya dan lain hal. Nah, di game set manager itu akan dipanggil tuh semua state dari gamenya, mulai dari splash screen yang pertama akan muncul, tadi udah di demoin project kan, kayak pertama kita buka gamenya dia bakal splash
splash screen dia kayak munculin tadi logo merah tadi, terus habis splash screen dia bakal ke menu state, terus dia akan ke play state. Nah di splash screen tadi baru dia panggil audio player. Nah di situ dia mulai jalankan audio untuk menambah user experience yang cukup baik untuk game kita. Nah di sini harus dia standby gamenya untuk ngeplay terus audionya. Biar dia tetap standby, maka kita butuhkan thread di sini, Pak. Nah, nanti ada back sound, terus habis itu ada sound effect kalau misalkan dia lompat dan lain hal sebagainya, itu harus tetap standby di sana. Nah, di sini kenapa dikatakan thread di audio playernya? Karena memang sudah bawaan dari Java, kayak kita panggil library dari audio format, audio input stream, dan itu nanti secara dengan bantuan thread dia bakal standby untuk ngeplay audio yang kita sudah siapkan untuk game kita. Nah, dia akan ngejalanin tadi kan dia panggil kelas audio player, dia di load salah satu resource yaitu musik. Di folder musik ada main menu.mp3. Nah, udah dapat 3 thread yang kita jelasin. Selanjutnya ini agak cukup rumit, thread yang ngebuat kita ada fitur client server. Nah, itu ada 2 thread, yaitu thread client dan thread server. Pertama kita pergi ke thread server dulu deh, karena ini yang bakal ngebeda. Sebenarnya thread dari server dan client ini sama aja, Pak. Cuman perbedaannya nanti kita kan multiplayer nih, Pak. Berarti kan dijalankan 2 laptop yang berbeda. Belum tentu nggak harus 2 laptop yang berbeda sih. Pokoknya dijalankan 2 aplikasi. Terus habis itu nanti ada yang berfungsi sebagai server, ada yang tidak. Tapi mereka berdua sebagai klien. Nah, server ini nanti kalau Bapak ngelihat di splash screen, itu kan dia bakal ngejalanin audio playernya. Nah, setelah dia selesai di splash screen, dia akan ke menu state. Nah, di menu state itu dia bakal dimunculin permintaan. Apaan? Dia bakal dimunculin permintaan yes atau no. Nah, itu apakah dia ingin menjadi player 1 atau server, atau hanya klien biasa yaitu player 2. Kalau dia milih yes, nanti dia akan dibuatkan thread client dan server di komputer yang sebagai servernya. Nah, nanti kalau misalkan berarti nanti otomatis komputer 2-nya dipilih no dong, berarti dia akan sebagai klien biasa yaitu player 2. Nah, bedanya adalah yang server tadi, yang pilih yes sebagai server, dia akan jalankan thread server. Di thread server ini dia akan bisa buka port, sedangkan yang klien itu enggak. Nah, nanti terus habis itu kenapa dia butuh thread di klien dan server ini? Karena mereka harus siap siaga untuk kirim data. Karena nanti data paket akan terus dikirim, misalkan kayak movement dari ini loginnya, terus movement dari playernya kan bakal terus tetap movement di sana. Makanya nanti mereka harus siap siaga untuk menerima data paket. Data paket itu apa aja sih? Ya, seperti Bapak lihat di sini, data paket di sini ada kita siapkan, ada 00, 01 dan 02 itu punya kode tersendiri, di mana 00 untuk login, 01 dan untuk bisa dijelaskan sama teman saya nantinya. Nah, nanti perbedaan paling mencolok yaitu server nih bisa mengirim dan menerima paket data ke 2 klien, yaitu ke berbagai klien. Karena kita multiplayer berarti ada 2 klien untuk player 1 dan klien untuk player 2. Nah, makanya player 1 dia dijalankan thread server dan klien. Jadi dia bisa menerima pesan dan mengirim pesan paket data ke dirinya sendiri dan komputer selanjutnya. Nah, kalau misalkan komputer yang selanjutnya yang dipilih no sebagai klien doang, dia nggak menjalankan thread server. Dia hanya menjalankan thread client, di mana dia cuman bisa siap siaga untuk transportasi data paket data ke server doang. Dia nggak bisa ke dirinya karena dia bukan server gitu. Nah, itu dah transportasi datanya. Dia pakai protokol UDP untuk kecepatan transportasi, karena kita real time, dan itu bisa dijelaskan oleh anggota saya yang lain. Mungkin penjelasan thread cukup panjang. Terima kasih banyak. Saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Rizaldi sudah menjelaskan code threadnya. Selanjutnya mungkin kita akan menjelaskan code secara general, code seluruhnya dari gamenya ini sendiri oleh saudara Ilham Maulana.
Baik, terima kasih dari moderator. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit bagaimana program ini berjalan. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Aldi tadi, Aldi juga sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana program ini berjalan. Jadi di sini ada class main. Class main ini fungsinya hanya untuk membuat instance dari kelas game panel, namanya game, dan game ini adalah sebuah thread. Nah, dan di sini kita langsung menjalankan thread tersebut. Nah, di thread game ini adalah game ini adalah karena dia instance dari game panel, dia ini adalah thread yang bertugas untuk mengatur semua fisik movement dari player dan lain-lain. Dan di sini dia bisa dilihat dia bakal mengupdate dan draw buff, menggambar buffer dari setiap frame yang ada di dalam game ini. Setelah itu game panel ini akan mencoba mengupdate untuk tergantung dari GSM. GSM ini adalah Game State Manager. Game State Manager ini yang mengatur game ini sedang berada di state apa. State yang ada di sini adalah ada level creation untuk membuat sebuah level, ada menu state, yaitu adalah seperti yang namanya adalah state dari menu. Play state adalah state ketika player sedang bermain, dan splash screen adalah layar awal yang keluar pada game ini. Jadi sesuai dengan tergantung dengan GSM ini. GSM ini sebenarnya hanya menyimpan sebuah array dari semua state ini. Jadi di sini ketika kita mau mengganti sebuah state, kita cuma perlu mengganti indeks keberapa yang bakal diupdate. Jadi di sini karena game state ini adalah sebuah array, jadi kita bisa langsung mengupdate state mana yang bakal dijalankan sesuai dengan indeksnya. Di sini bisa lihat kalau state ini hanyalah sebuah INT dan game state ini adalah sebuah array. Nah, setelah itu di sini ada menu state. Karena di menu state dia akan menampilkan ketika dia menekan play game. Di sini ada pilihan yes or no. Dan di yes or no ini ketika dia pilih yes, karena di game ini player 1 akan bertindak sebagai server dan juga sebagai klien dirinya sendiri. Jadi klien player 1 bakal mengirim data ke dirinya sendiri, dan dia juga akan merespon ke dirinya sendiri juga. Jadi di sini ketika dia memilih yes, dia juga bertindak sebagai server dan juga sebagai host. Jadi di sini bisa dilihat kalau ketika dia memilih yes, dia akan membuat server dan juga membuat klien. Kalau dia memilih no, dia hanya akan membuat sebuah klien. Nah, hal ini juga sudah disinggung sama Aldi, jadi tidak akan saya jelaskan lebih lanjut. Setelah itu juga untuk menghandle pengiriman data antara klien dan server. Jadi di sini ada kelas klien dan juga kelas server. Nah, di kelas klien, karena kita membutuhkan sebuah proses yang selalu siap untuk mengirim dan menerima data dari server, kita juga memerlukan sebuah thread baru selain dari yang mengatur semua fisik dan movement player dari game tersebut. Di sini bisa dilihat di sini ada switch case, login, move, dan hanya ada login dan move ya. Kalau di client cuma ada login dan move. Dan di sini ada beberapa paket type. Kita di sini menggunakan UDP. Kenapa kita memakai UDP? Karena game ini bersifat real time. Setiap movement dari player harus dikirimkan secara real time agar sesuai dengan game tersebut. Movementnya harus dikirim secara real time. Kenapa kita pakai datagram? Kenapa kita pakai UDP? Karena kita tidak terlalu hirau dengan beberapa paket itu gagal dikirim, asalkan paket setelahnya itu berhasil dikirim. Jadi kenapa kita pakai datagram Soccer? Karena walaupun dia unreliable, tapi dia lebih cepat daripada TCP/IP. Dan kecepatan ini adalah hal yang penting ketika kita mau memulai game yang real time seperti ini. Nah, di sini ada beberapa paket. Jadi UDP ini kita mengirim data string. Jadi bagaimana kita tahu data string itu sebuah paket apa? Apakah itu data login, move, dan ataupun kalau di server ada paket lain yaitu endgame. Nah, di sini kita menggunakan ada kelas paket 00 login, paket 001 move, dan paket 02 endgame. Di sini paket 01 login dan 01 move
dan zero to endgame ini adalah mengextend paket kelas paket ini sebagai cetakan biru dari paket 00 login, 01 move, dan 02 endgame. Jadi paket 000 login dia hanya menambahkan string 00 dari string data yang akan kita kirimkan. Maksudnya ntar di server dan klien kita hanya perlu mengecek apakah itu adalah paket login. Login ini sebenarnya hanyalah sebuah final string. Jadi kalau dia 00, jadi kalau dia string awalan dari string paket tersebut adalah 00, berarti itu adalah paket login. Dan di sini adalah proses yang akan dilakukan jikalau itu adalah paket login. Selain itu ada paket move. Jadi paket move sama saja dengan paket login, hanya saja kita menambahkan 01 pada awalan string. Jadi pada klien atau server, ketika dia dua karakter pertamanya adalah move di sini adalah sebuah 01. Ketika dia karakter pertamanya adalah 01, kita akan melakukan sebuah proses seperti ini. Nah, selain itu di server juga ada paket ketiga yaitu endgame. Di paket endgame kita hanya akan mengecek apakah dia itu paket endgame, awalannya adalah 02. Di paket 02 endgame juga dia hanya langsung akan membuat sebuah string yang dengan awalnya 02. Ini jadi sebenarnya bisa saja kita langsung mengirim paket menggunakan send data seperti ini, tapi hanya untuk memudahkan kita membuat kelas-kelas seperti ini. Jadi kita hanya membuat sebuah instan dari salah satu paket ini untuk mengirimkan data-data tersebut. Jadi di server ketika awalan stringnya 02, dia akan mengirimkan melakukan proses seperti ini, yaitu mengirimkan ke paket kepada player 1 dan player 2 bahwa game sudah selesai. Sepertinya itu aja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana program ini berjalan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih untuk moderator. Sekian. Ya, terima kasih Saudara Ilham Maulana sudah menjelaskan secara general code game ini. Selanjutnya akan jelaskan implementasi soket dari Saudara Kurniawan, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya oleh moderator itu sendiri. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan tentang soket dari program yang telah kami buat. Itu di sini dari sisi server sendiri, di mana kami menggunakan soket UDP. Kenapa sih di sini kita menggunakan UDP? Karena di project kami sendiri itu tadi ingin menggunakan kecepatan dibanding dengan TCP yang menggunakan reliability atau jaminan datanya sampai ke tujuannya. Di sini di soket ini dimana datagramnya menggunakan port 1331. Selanjutnya untuk soket sendiri, dimana soket itu bisa mengirim paket yang dimana isi dari datagram paket itu berupa parameternya ada data.length, IP address, dan port. Di sini IP addressnya berupa IP address dari si klien dan portnya. Selanjutnya untuk dari sisi klien sendiri, itu dimana datagram paket atau instansiasi datagram paket dengan variabel paket, dimana soketnya juga mengirim paket yang dimana dia itu berisi data.length dan IP address. Nah, IP addressnya ini berupa IP address dari server itu sendiri dengan port yang telah dibuka dari server, yaitu 1331. Untuk selanjutnya itu sekian dari saya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Kurniawan sudah menjelaskan implementasi soketnya. Selanjutnya yang terakhir adalah implementasi stream dari code game ini. Dipersilakan Saudara Tegar. Terima kasih dari moderator. Sekarang saya Tegar akan menjelaskan mengenai stream, di mana stream ini sendiri kami implementasikan pada dua buah file Java, di mana terdapat level.java dan juga parser.java. Di level.java ini sendiri terdapat sebuah inisialisasi sebuah file, di mana bisa dilihat sini terdapat string file, di mana string file ini akan kita load filenya sebagai sebuah string, di mana parameternya adalah path, di mana path ini adalah lokasi dari file yang akan kita gunakan tersebut. Jadi berikutnya langsung saja untuk implementasi stream yang berikutnya terdapat pada parser.java. Bisa dilihat sendiri terdapat sebuah kelas
untuk meload file astring di mana parameternya adalah pet dengan tipe data string. Jadi berikutnya kita akan membuat sebuah inisialisasi lagi di mana terdapat sebuah class loader yang nantinya akan digunakan untuk mengambil data dari class loader itu sendiri, di mana berikutnya terdapat sebuah kondisi untuk mencoba jika input stream itu digunakan untuk mengambil resource sistem dari lokasi pet yang sudah kita tentukan yang akan kita pakai, maka akan dilanjutkan ke kondisi berikutnya, di mana kondisinya itu jika kondisinya sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan datanya sebagai 0. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan dicobalah sebuah kondisi try ini, dimana jika input stream reader sama dengan sebuah input stream reader, maka akan dibuatlah sebuah buffer reader. Bisa dilihat sendiri di sini, jika input stream reader sama dengan new input stream reader, maka akan dilanjutkan ke kondisi berikutnya, dimana untuk kondisi akhirnya akan dikembalikan data line, dimana di sini akan di-collect dan dikumpulkan, dan semua datanya itu akan di-join menggunakan perintah line separator, dan hasil akhirnya adalah berupa string. Jadi untuk penjelasan saya hanya itu saja. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Tegar sudah menjelaskan implementasi stream dari code game ini. Ya, tadi sudah didemokan gimana gamenya, pasti seru banget kan. Sudah dilihat gamenya tuh asik banget, nggak sabar kan, silahkan download di Play Store. Dan juga kita juga sudah jelasin tuh implementasi soketnya di mana, threadnya di mana, streamnya di mana, lengkap banget, GG banget, nih pasti dapat nilai A, nggak mungkin nggak. Nah, saking semangatnya soalnya kelompok ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan demo project kita. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan, karena kita tidak menerima pertanyaan. Terima kasih banyak, tapi kalau misalkan Pak Arya mau nanya, dipersilahkan. Ya, kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Saya moderator mewakilkan. Sampai jumpa di project selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ke Google Meet tidak selesai dari tadi. Coba ayo dong, gimana di stop nih? Di OBS sih. Stop recording.